Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Kami akan melanjutkan renungan agama Buddha. Semoga renungan ini berguna dan bermanfaat bagi Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Seseorang yang berhasrat untuk mengembangkan batinnya ke tingkat yang lebih tinggi harus memperhatikan 5 hal setiap saat. Apakah kelima hal tersebut? Jika ketika memusatkan pikiran pada suatu objek, timbul pikiran jahat yang berakar pada keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin, orang itu harus memusatkan pikirannya pada objek dengan lebih kuat. Pikiran jahat yang timbul akan lenyap, dan pikiran menjadi tentram, tenang, dan terarah, dan terpusat. Hal ini seperti seorang tukang kayu yang mencongkel, mendorong, mengeluarkan sebuah pasak yang besar dengan pasak yang kecil. Jika ketika memusatkan pikiran pada satu objek dengan lebih kuat, masih timbul pikiran jahat yang berakar pada keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin, orang itu harus merenungkan kerugian-kerugian dari pikiran jahat itu dan berpikir, sesungguhnya pikiran jahat ini tidak bermanfaat, tercela, dan mendatangkan penderitaan. Pikiran jahat yang timbul akan lenyap dan pikiran menjadi tentram, tenang, terarah, dan terpusatkan. Hal ini seperti seorang pemuda atau pemudi berpakaian bagus yang lehernya digantungi dengan bangkai ular, anjing, ataupun manusia, akan merasa jijik, muak, dan terhina. Namun jika ketika merenungkan kerugian-kerugian dari pikiran jahat itu, masih timbul pikiran jahat yang berakar pada keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin, orang itu harus melupakannya, jangan memperhatikannya. Pikiran jahat yang timbul akan lenyap dan pikiran menjadi tentram, tenang, terarah, dan terpusatkan. Hal ini seperti seorang yang menutup matanya atau memalingkan wajahnya agar tidak melihat objek yang ada di hadapannya. Tetapi jika ketika berusaha melupakan dan tidak memperhatikan pikiran jahat itu, masih tetap timbul pikiran jahat yang berakar pada keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin, orang itu harus membiarkan pikiran jahat yang timbul mengendap secara perlahan-lahan. Pikiran jahat yang timbul akan lenyap dan pikiran menjadi tentram, tenang, terarah, dan terpusatkan. Hal ini seperti seseorang yang tak menemukan alasan untuk berlari, maka ia berjalan. Kemudian karena tak menemukan alasan untuk berjalan, ia berdiri. Selanjutnya karena tak menemukan alasan untuk berdiri, ia duduk. Dan akhirnya karena tak menemukan alasan untuk duduk, ia berbaring. Demikianlah ia berlatih dalam setiap sikap badan yang lebih tegang ke yang lebih santai. Tetapi jika ketika membiarkan pikiran jahat tersebut mengendap secara perlahan-lahan, masih tetap timbul pikiran jahat yang berakar pada keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin, orang itu dengan menggetakkan gigi dan menekan lidah ke langit-langit mulut, berusaha mengendalikan, menaklukkan, dan menekan pikiran jahat tersebut dengan pikiran baik. Pikiran jahat yang timbul akan lenyap dan pikiran menjadi tentram, tenang, terarah, dan terpusatkan. Hal ini seperti seorang yang kuat menundukkan seorang yang lemah dengan menangkap kepala dan bahunya. Seseorang yang dapat melaksanakan kelima hal ini berarti telah menguasai pikiran. Pikiran yang ingin dipikirkannya.
pikiran yang tak ingin dipikirkannya, tak dipikirkannya. Ia telah memutuskan keinginan, melenyapkan keterikatan, menguasai kesombongan, dan mengakhiri penderitaan. Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.